Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Ade Jamal Mirdad, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Puspadeswari dengan NIM akhir 055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dalam ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Berikut adalah daftar beberapa soal yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, jelaskan relasi antara sistem politik dan sistem ekonomi. Yang kedua, jelaskan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, mengapa berawal dari Thailand, berdampak terhadap Indonesia. Yang ketiga, carilah jurnal yang membahas strategi atau kebijakan meningkatkan daya tahan terhadap krisis ekonomi. Dan yang keempat, apakah pemerataan pendapatan dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi? Soal yang pertama, sebelumnya saya akan bahas definisi dari sistem ekonomi dan sistem politik. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur dan membagi sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, sistem politik adalah kumpulan aturan, nilai, dan lembaga yang membentuk pemerintahan, serta cara negara dijalankan secara nyata, bukan hanya idealnya. Sistem politik dan ekonomi saling berhubungan erat. Perubahan dalam satu sistem biasanya akan berdampak pada sistem lainnya. Berikut adalah beberapa pandangan yang menjelaskan mengenai keterkaitan antara sistem politik dan ekonomi. Yang pertama, yaitu ekonomi politik liberal klasik. Dalam pandangan ini, ekonomi dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Aristoteles dan para filsuf lainnya memandang bahwa ekonomi adalah seni untuk mengatur kesejahteraan rumah tangga negara, yang mencakup tujuan sosial dan ekonomi. Pandangan ini melihat bahwa ekonomi harus dikelola sebagai bagian dari etika politik untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Lalu yang kedua, ekonomi politik Marxian. Pendekatan ini menganggap bahwa negara memiliki peran dalam mempertahankan sistem kapitalis dengan mengelola tatanan sosial demi stabilitas. Marx berpendapat bahwa ketimpangan antara kelas pekerja dan pemilik modal adalah konsekuensi dari kapitalisme, di mana sistem politik berfungsi untuk mendukung kepentingan kapitalis dengan menjaga struktur kelas sosial. Sistem ekonomi kapitalis dan peran negara saling terkait untuk memastikan keberlanjutan akumulasi kekayaan, meskipun terjadi konflik kelas. Lalu yang ketiga, ekonomi politik Keynesian. Keynesian menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui intervensi, seperti kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Keynes, pasar kapitalis tidak selalu bisa mengatur dirinya sendiri dan cenderung rentan terhadap krisis. Intervensi politik diperlukan untuk mengurangi pengangguran, menjaga keseimbangan ekonomi, dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Dari berbagai pandangan para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi dan sistem politik memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi, di mana cara suatu negara mengelola sumber dayanya tidak dapat dipisahkan dari aturan dan kebijakan politik yang ada. Dalam pandangan klasik, Marxian dan Keynesian, ekonomi dan politik saling berkaitan dalam berbagai bentuk, baik dalam menjaga keseimbangan sosial ataupun mempertahankan stabilitas pasar. Secara umum, peran negara dan kebijakan politik dibutuhkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berfungsi adil dan stabil, memastikan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi ketimpangan dan potensi konflik antar kelas. Soal yang selanjutnya yaitu membahas mengenai krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai 1998.
diawali dari krisis keuangan di Thailand yang kemudian menyebar ke negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Krisis ini bermula ketika mata uang baht Thailand terdevaluasi pada pertengahan 1997. Hal ini disebabkan oleh derasnya aliran modal ke Asia yang dipicu oleh rendahnya suku bunga di Eropa dan Amerika Serikat. Aliran modal yang besar menciptakan gelembung aset di Thailand yang rentan. Ketika para investor menarik modalnya, Thailand kesulitan mempertahankan nilai baht yang akhirnya mengalami depresiasi tajam. Depresiasi baht memicu efek domino di Asia Tenggara karena kondisi ekonomi di negara-negara kawasan ini tuh serupa. Dengan ketergantungan pada modal asing dan utang luar negeri, hal ini menyebabkan mata uang negara-negara tetangga termasuk rupiah Indonesia merosot tajam. Penurunannya bahkan mencapai 73,9% yang berdampak serius pada stabilitas ekonomi Indonesia. Indonesia terdampak sangat parah, tidak hanya karena krisis ekonomi, tetapi juga ketidakstabilan politik domestik yang memperburuk situasi. Krisis ini menimbulkan inflasi tinggi, menurunkan standar hidup, dan meningkatkan pengangguran. Pemerintah Indonesia bahkan meminta bantuan pada IMF yang disertai kebijakan penghematan anggaran dan reformasi struktural. Krisis ini mendorong banyak negara Asia untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem ekonomi mereka, mengurangi ketergantungan pada modal asing, dan membangun cadangan devisa. Bagi Indonesia sendiri, krisis ini menjadi turning point dalam perekonomian dan menandai awal era reformasi politik yang penting dalam sejarah bangsa. Soal yang selanjutnya, yaitu di sini saya membahas mengenai jurnal yang berjudul Kebijakan Bank Indonesia dalam Menghadapi Krisis Keuangan, di mana permasalahan utama yang dibahas dalam jurnal ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan ekonomi nasional selama krisis keuangan global, khususnya krisis tahun 2008. Krisis ini menyebabkan ketidakstabilan pada sektor keuangan Indonesia dan mengancam kestabilan nilai tukar rupiah, inflasi, serta likuiditas perbankan. Permasalahan lainnya yang muncul adalah bagaimana Bank Indonesia harus tetap menyesuaikan kebijakannya dan strategi agar tetap tangguh dalam menghadapi krisis di masa depan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metodologi studi pustaka dengan mempelajari revisi-revisi buku, artikel, dan dari media sosial atau internet, serta literatur review yang berhubungan dengan kebijakan Bank Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan dengan menciptakan suatu penelitian dengan sumber-sumber yang ada. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi itu dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu analisis kebijakan Bank Indonesia. Jadi, kebijakan Bank Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pengaturan bunga. Bank Indonesia telah mengatur bunga untuk mencegah keterpurukan dan meningkatkan likuiditas. Lalu tahapan kedua adalah pengaturan likuiditas. Bank Indonesia telah mengatur likuiditas untuk memastikan bahwa bank-bank dapat memenuhi kewajiban likuiditasnya. Dan tahapan ketiga adalah pengaturan resiko. Bank Indonesia telah mengatur resiko untuk mencegah keterpurukan dan meningkatkan keamanan sistem keuangan. Kebijakan moneter yang digunakan di Indonesia adalah Inflation Targeting Framework atau ITF. Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward-looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama
kebijakan moneter atau inflation targeting framework dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang atau free floating. Lalu, untuk strategi pengembangan dalam menghadapi krisis keuangan di masa depan. Dalam menghadapi krisis keuangan di masa depan, Bank Indonesia perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif. Strategi yang dapat diambil adalah yang pertama, pengembangan sistem Early Warning System atau EWS. Sistem EWS dapat membantu BI dalam mendeteksi awal krisis keuangan dan mengambil tindakan sebelum krisis terjadi. Yang kedua, pengembangan sistem risk management. Sistem risk management dapat membantu Bank Indonesia dalam mengatur resiko dan mencegah keterpurukan. Lalu yang ketiga, pengembangan sistem liquidity management. Sistem liquidity management ini dapat membantu Bank Indonesia dalam mengatur likuiditas dan memastikan bahwa bank-bank dapat memenuhi kewajiban likuiditasnya. Yang keempat, pengembangan sistem communication. Sistem communication dapat membantu Bank Indonesia dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan Bank Indonesia. Dan yang terakhir, pengembangan sistem international cooperation. Sistem international cooperation dapat membantu Bank Indonesia dalam berkoordinasi dengan bank sentral lainnya dan meningkatkan kesadaran global tentang kebijakan Bank Indonesia. Selanjutnya, soal mengenai pemerataan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi sebenarnya bisa berjalan beriringan, meskipun seringkali tidak mudah mencapainya. Pertumbuhan ekonomi terjadi saat total produksi barang dan jasa dalam suatu negara itu meningkat, yang biasanya menghasilkan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan. Namun, jika hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati keuntungan dari pertumbuhan ini, ketimpangan pendapatan justru bisa semakin besar. Untuk pemerataan sendiri, itu diperlukan kebijakan yang memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, seperti melalui pendidikan, peningkatan keterampilan, dan juga program sosial. Terdapat beberapa teori dan pandangan yang mendukung, namun dengan perspektif yang berbeda. Pertama, menurut Karl Marx, pertumbuhan ekonomi pada tahap awal pembangunan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan meningkatkan tingkat upah. Namun, pada tahap selanjutnya, peningkatan upah ini justru dapat menurunkan permintaan tenaga kerja karena kapitalis cenderung menghindari biaya tenaga kerja yang tinggi. Akibatnya, terjadi pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, menurut Marx, pertumbuhan ekonomi hanya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pada tahap awal, namun akan memperburuknya seiring waktu. Lalu yang kedua, teori dari Simon Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal, pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin cenderung meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, setelah negara tersebut mencapai kemajuan tertentu, kemiskinan dan ketimpangan cenderung berkurang. Pengamatan di beberapa negara, misalnya seperti di Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan RRC, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat membantu mengurangi ketimpangan di tahap-tahap lanjutan pembangunan. Para ekonom klasik, seperti kelompok neoklasik, umumnya optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.